ya, karena saya di sini juga masih baru dan pertama kali masuk di kelas ini. Iya, Ibu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Chelsea Olivia. Kalian bisa panggil saya Ibu Chelsea. Kalian belajar sama saya santai saja ya, tidak perlu terlalu tegang, tapi kita tetap fokus pada materi kita hari ini. Baik, Ibu. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti pada saat nama kalian dipanggil, kalian sebutkan nama panggilan beserta hobi kalian masing-masing ya. Baik, Ibu. Yang pertama, Alivia Ramadhani. Saya nama panggilan saya Alivia. Saya menonton drakor, menonton film, mendengarkan musik, berenang, membuat lukis. Oke, seru sekali ya sepertinya. Yang kedua, Adelina. Saya Ibu. Saya biasanya dipanggil Adel. Hobi saya main main game dulu. Ini teman saya. Teman banget. Jadi main. Oke, selanjutnya Siska Rahmaninu. Saya Adil. Nama saya, nama panggilan saya Rahma. Hobi saya traveling, berenang, badminton, semua. Banyak sekali ya. Iya. Selanjutnya Rizky Adelia. Nanti Ibu, saya bisa dipanggil Lesti. Hobi saya memasak. Masak apa enggak? Masak air. Mie, masak telur, masak semuanya. Oh, bisa semuanya ya? Keren sekali. Bisa lihat di TikTok. Oke, bagus. Selanjutnya Audi Valenia. Ya Bu, saya biasanya dipanggil Lauti, hobi saya mancing. Mancing apa mbak? Mancing Ikan, bukan ikan ikutan dong. Ya mancing masalah sama kamu. Loh, kamu udah punya kamu cita-citaan sih. Ya Allah, adikku. Oke, next Mutiara Safitri. Hadir Ibu, perkenalkan nama saya Mutiara Safitri, biasa dipanggil Mutiara. Hobi saya traveling, nonton drakor, masak, semuanya hobi saya. Oke, Banyak banget. punya cewek ya? Iya Ibu. Oke, sekarang Ibu sudah mengecek kehadiran kalian dan mengetahui nama kalian satu persatu. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya sedikit kepada kalian. Sebelumnya, kalian semua pasti sudah melaksanakan PKL atau magang ya, betul? Ya, Ibu. Nah, pada saat kalian PKL itu pastinya kalian pernah mendapatkan penilaian dari pembimbing kalian. Iya. Pernah Ibu. Nah, Oke, jadi biasanya apa saja nih yang dinilai dari pembimbing kalian? cara bekerja Bu. Oke, Jelas pasti kalian Ibu, karena sangat penting sekali untuk kalian. Oke, bagus. Tanggung jawab
Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penilaian kinerja pegawai. Apakah ada yang tahu apa itu penilaian kinerja? Saya Bu, evaluasi karyawan Bu. Betul sekali. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, seperti penilaian kinerja sudah. Baik. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pengertian ya, supaya kalian tidak menebak-nebak dan mengerti apa itu penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan oleh atasan atau manajer untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja pegawai dalam suatu periode tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan hasil kerja pegawai dan standar kerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, melalui penilaian kinerja ini, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana pegawai mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga penilaian kinerja juga membantu perusahaan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan pegawai sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan di kinerja pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Jadi tujuan penilaian kinerja itu yang pertama untuk menentukan kenaikan gaji atau promosi. Yang kedua mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga menilai potensi karyawan. Dan yang keempat memberikan umpan balik terhadap kinerja. Selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, manfaatnya untuk memberikan informasi tentang hasil kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, menghargai kontribusi karyawan, dan meningkatkan komunikasi antara atasan dan karyawan. Jadi sebelum lanjut ke prinsip penilaian kinerja, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Ibu, sekian terlebih dahulu. Ibu ingin bertanya, kenapa penilaian kinerja bisa digunakan untuk menentukan promosi jabatan Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Mutiara. Jadi, kenapa penilaian kinerja itu bisa digunakan untuk menentukan promosi jabatan ya? Iya. Karena melalui penilaian kinerja ini, perusahaan bisa melihat pegawai mana yang memiliki kinerja yang terbaik. Misalnya, seperti ada dua pegawai dengan jabatan yang sama, tetapi salah satunya itu memiliki kinerja yang lebih baik, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Jadi pegawai tersebut lebih layak untuk mendapatkan promosi jabatan daripada pegawai yang satunya yang kerjanya itu datanya sering terlambat, terus pekerjaannya sering telat-telat seperti itu. Bagaimana Mbak Mutiara? Baik Ibu, terima kasih penjelasannya sudah sangat jelas. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke apakah ada data lagi? Tidak Ibu, sudah cukup. Oke, kita lanjut ke prinsip penilaian kinerja ya. Jadi ada 4 prinsip. Yang pertama objektif, transparan, konsisten, dan akurat. Objektif itu penilaian harus dilakukan secara adil, berdasarkan fakta dan hasil kerja pegawai, bukan berdasarkan perasaan pribadi. Selanjutnya transparan, proses penilaian itu harus jelas sehingga pegawai mengetahui bagaimana kinerjanya dinilai. Dan yang ketiga konsisten, penilaian harus dilakukan dengan standar yang sama untuk semua pegawai, jadi tidak boleh inovasi ya. Dan yang keempat akurat, penilaian harus menggambarkan kondisi kinerja pegawai yang sebenarnya, tidak boleh dibuat-buat. Ibu, mau izin ke kamar nanti. Jadi silakan. Baik, selanjutnya
standar kinerja, yang ketiga melakukan penilaian kinerja pegawai, yang keempat memberikan umpan balik kepada pegawai, dan yang kelima pengambilan keputusan manajemen. Jadi apa sih penjelasannya dari kelima prosedur tersebut? Yang pertama, analisis pekerjaan. Pada tahap ini perusahaan mengidentifikasi dan menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai. Analisis pekerjaan penting agar perusahaan mengetahui apa saja yang menjadi dasar penilaian kinerja pegawai. Yang kedua, menentukan standar kinerja. Setelah mengetahui tugas pegawai, perusahaan itu harus menetapkan standar atau ukuran kerja yang harus dicapai. Standar ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah kinerja pegawai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Lanjut, yang ketiga, melakukan penilaian kinerja. Atasan kemudian melakukan penilaian terhadap pegawai dengan membandingkan hasil kerja pegawai dengan standar yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Dan yang keempat, memberikan umpan balik. Jadi hasil dari penilaian kinerja disampaikan kepada pegawai. Pada tahap ini, atasan dapat memberikan saran, masukan, atau arahan agar pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan manajemen. Jadi hasil dari penilaian kinerja digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dalam mengambil keputusan seperti promosi jabatan, pemberian penghargaan, pelatihan atau pengembangan pegawai. Selanjutnya di sini ada sistem penilaian kinerja. Yang pertama ada behavior appraisal system, yaitu penilaian berdasarkan perilaku kerja pegawai. Yang kedua ada personal appraisal system, yaitu penilaian berdasarkan sifat dan karakter pegawai. Yang ketiga ada result oriented appraisal system, yaitu penilaian berdasarkan hasil kerja pegawai. Dan yang keempat ada contingency appraisal system, yaitu penilaian berdasarkan kombinasi perilaku, sifat, dan hasil kerja. Oke, di sini ada contoh unsur apa saja sih yang dinilai dalam kinerja pegawai itu. Jadi yang pertama itu ada disiplin kerja, ketelitian dalam bekerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kemampuan bekerja sama dengan tim, dan kejujuran dalam bekerja. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu. Silakan Rizka. Bu, menurut Ibu itu sistem penilaian mana yang paling sering digunakan oleh perusahaan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya perusahaan itu lebih sering menggunakan sistem yang berorientasi pada hasil kerja. Jadi yang result oriented appraisal system ini karena biasanya lebih mudah diukur dan lebih objektif. Tetapi pada praktiknya banyak perusahaan juga menggunakan kombinasi beberapa sistem agar penilaiannya menjadi lebih lengkap. Seperti itu, Mbak Sista. Bagaimana? Oh iya, baik. Sudah cukup menjelaskan Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama.
terakhir, misalnya kursi kan iya, kata terakhir dari kata sebelumnya. Ya, apakah kalian paham? Paham, Ibu. Oke, kita langsung aja mulai gamenya. Percobaan. Ya, Percobaan dulu ya. Kita mulai dari siapa ya? Mbak Audi. Oh iya. Percobaan ya. Ya, jadi ini bebas tapi peraturannya ini ya. Nyebutin katanya 3 detik. 3 detik apa 5 detik ya? 3. Mbak Esti ke sini ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Siapa? Aku siapa? 1, 2, 3. Aku
Yang mana ini ya? Ya. Sebentar, belum, sebentar. Ayo. Bertaut. Ayo. Ayo mulai. Sambil nyanyi. Apakah belajar Satu jari kiri. Ini berapa jari? Dua berapa? Dua jari kanan, dua jari kiri, dua jari empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam jari tinggi. Empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Sudah berdoa. Menggapai cinta, tangan ke samping, bukan benar. Ayo semangat. Semangat lagi, semangat dulu. Siap berdoa. Gabung menjadi dua. Sampai selesai ya. Panjang dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari tangan. Lagi aja Bu, lagi Bu. Masih ngantuk Bu. Iya, Bu. Masih Bu. Masih Ada ngantuk. sama Sisna katanya pengen lagi. Iya, Bu. Biar bebas, Bu, ya.
Ini mau nyambut, kakiku nyambut. Kakiku nyambut. Jadi ini tebaknya 2 kata atau 1 kata? 2 boleh. Ya persis. Yang mana Bu? Katanya. Yang mana ya katanya? Oke, 2 kiri basis ke aja ya. Ini 2 kata ya. Oke, 2 kata. Kalian menebak. Nanti ini ya. Saya hitung dulu 1, 2, 3 baru kalian menebaknya bareng-bareng. Ya Ibu. Oke, silakan. Mbak Lauti ini Bu. Mbak Lauti, tolong dimasukin HP-nya. Aku. Lihat ya. 1, 2, 3. Makan sate. Ganti aja ya. Iya. Oke. Saya itu dulu ya dari cara sejarah. Oke. Lihat ya teman-teman. 1, 2, 3. Dah. Ya, ada ya. Ada kata. 1, dah. 1, 2, 3. Sakit gigi. Ah, jangan ini apa Bang? Emang harus jauh semua. Iya. Oke, lagi. Oke. Yuk. Lihat ya teman-teman. Ready ya? Lagi. 2 kata. 2 kali ya. Ini seriusan. Sudah paham? Enggak bisa. Diulangi. Yang itu Oh iya. Lihat dulu. Oh, iya. Oke, Bu, ingat Bu. Sudah siap? 1, Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Harimau berenang. Berapa? Apa Bukan harimau, tapi Singa. singa. Iya mana kita tahu kan Apa semuanya? betul. Iya, itu susah. Ulang aja Bu. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya, terakhir ya. Jalannya sama-sama. Nih. Ya. Sampai. Ini ada lagi mana? Iya. 1, 2, 3. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Menjadi baju. Ya, Kalian dukung berarti. iya kan? Itu kamu. Oh ini dengan semua jadi lanjut ke tugas aja. Kita Iya. bisa nih. Udah nggak bisa lagi kan? Iya. Terima kasih sudah cerita. Iya. Silahkan duduk. Oke, kita lanjut ke tugas aja. Iya Ibu. Mungkin ada yang mau membantu bacain studi kasusnya kayak Saya Kak Alika dulu. sebuah perusahaan jasa pencetakan yang memiliki beberapa pegawai administrasi yang bertugas mengelola dokumen pesanan, mencetak transaksi, dan membantu pelayanan pelanggan. Dalam beberapa bulan terakhir, pimpinan perusahaan mulai merasa bahwa tugas
beberapa pegawai menurun. Misalnya ada pegawai yang sering datang terlambat sehingga pekerjaan menjadi tertunda. Ada juga pegawai yang telah tertiti saat mencatat pesan pelanggan sehingga menjadi terjadi kesalahan data data. Selain itu, beberapa pegawai terlihat kurang bekerjasama dengan rekan kerja ketika menyelesaikan tugas kantor. Pimpinan perusahaan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja pegawai tersebut agar dapat melakukan penilaian lebih adil dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Sudah Ibu. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Oke, jadi di sini ada tugas kelompok ya. Nanti kalian bentuk jadi kelompok apa saja. Kalian mau pilih sendiri atau bagaimana? Langsung aja sendiri ya. Langsung ya. Depan belakang ya. Ya. 1 dan 2. Oke, jadi saya akan bagikan dulu tugasnya. Ini untuk nomor 1 dari komputernya. Nanti jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan. Baik, Ibu. Oh iya, ini bisa selesai berapa menit ya kira-kira? 5 menit cukup. 5 menit cukup? Oke. Iya, silakan. Iya, ini kelompok 1. Ya, nanti kalian presentasikan di depan ya hasilnya. Sudah? Sudah yakin? Oke. Ingin tanyakan? Iya. Jadi nanti kalian menganalisis studi kasus tadi. Di sini yang diperbaiki itu saya menjawab pertanyaan. Ini seputar studi kasusnya. Nanti kalian di situ prestasi ini di depan kelas ya. Ya, semuanya tadi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kalau sudah siap ya kelompok 1? Sudah. Baik, silakan boleh presentasikan ke depan. Bingung sih. Kayaknya aku tadi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, masalah kinerja yang terjadi. Menurut kelompok kami, masalah kinerja yang terjadi adalah beberapa pegawai sering datang ke kantor sehingga pekerjaan menjadi tertunda. Selain itu, ada pegawai kurang teliti saat mendapat pesanan pelanggan sehingga terjadi kesalahan data. Pegawai juga terlihat kurang bekerja sama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas kantor. Selanjutnya itu ada unsur nilai kinerja yang dapat digunakan. Unsur yang dapat digunakan untuk menilai pegawai adalah disiplin kerja untuk menilai ketepatan waktu pegawai. Selain itu, terdapat unsur ketelitian kerja untuk menilai ketepatan dalam data. Unsur kerjasama juga sangat penting untuk melihat kemampuan pegawai dalam bekerja dengan rekan kerja. Selanjutnya yang terakhir, saran agar kinerja pegawai meningkat. Menurut kelompok kami menyarankan agar perusahaan membuat aturan kerja yang lebih jelas dan melakukan penelitian kinerja secara teratur.
Selain itu, atasan juga belum memberikan arahan kepada pegawai agar bekerja lebih disiplin dan lebih teliti dalam melakukan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan selanjutnya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus kami pada kelompok 2. Yang pertama yaitu masalah kinerja yang terjadi. Menurut kelompok kami, masalah yang terjadi adalah kurangnya kedisiplinan pegawai karena adanya sering datang terlambat. Selain itu, terdapat kesalahan dalam pemeriksaan karena pegawai kurang teliti saat mencatat pesanan. Kurangnya kerjasama antar pegawai juga membuat pekerjaan menjadi lebih lambat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di pertanyaan kedua dari studi kasusnya yaitu unsur penilaian kinerja yang dapat digunakan. Nah, unsur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pegawai antara lain itu seperti disiplin kerja untuk menilai ketepatan waktu, lalu tanggung jawab untuk menilai kesungguhan pegawai dalam bekerja, dan kerjasama untuk melihat kemampuan pegawai dalam bekerja dengan tim. Selanjutnya, dilakukan teman saya. Yang selanjutnya adalah saran agar kinerja pegawai meningkat. Kelompok kami menyarankan agar pimpinan memberikan motivasi kepada pegawai agar bekerja lebih baik. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan penilaian kinerja secara rutin agar kinerja pegawai dapat dipantau dan ditingkatkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok dua. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan materi hari ini dan saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan dari materi hari ini, yaitu penilaian kinerja pegawai merupakan proses untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat mengetahui keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian ini juga membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas kerja serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karyawan. Oke teman-teman, apakah ada yang ditanyakan seputar materi hari ini sebelum kita tutup pembelajarannya? Tidak, Ibu. Sepertinya sudah mengetahui. Oke, kalau tidak ada yang tanya, Saya ada tanya, Bu. Ada kamu kok bercanda? Makanya aku saya mau bercanda. Tanya aja ya, tanya ya. Bercandain guru. Oke, jadi setelah kita belajar tentang penilaian kinerja pegawai, apa hal baru yang